Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Ismi dalam mata pelajaran PPKN. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi norma dan keadilan. Di sini kita akan membahas dua subtema. Yang pertama yaitu tentang pengertian norma dan yang kedua tentang macam-macam norma. Baik, kita mulai. Nah, sebelumnya di sini Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya 3.2.1 yaitu mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, sebelumnya kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar siswa sedang menyeberang jalan. Ketika kalian melihat gambar tersebut, apa yang dapat kalian teladani dari perilaku pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Yang dapat kita teladani yaitu menyeberang jalan sesuai dengan aturan dengan menggunakan garis zebra cross. Kemudian, untuk gambar kedua, kita lihat bersama-sama. Di sini ada gambar keadaan di jalan raya, terutama dapat kita jumpai di kota-kota besar. Kita bisa melihat kesemrawutan pengendara mobil, terutama yang saling berebut jalan. Mereka kadang-kadang bahkan melanggar aturan lalu lintas. Kita lihat di gambar ini banyak kendaraan bermotor yang melewati jalur busway. Jelas, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari aturan berlalu lintas. Pertanyaannya, apakah pelanggaran aturan tersebut akan dibiarkan atau bahkan kalian sendiri ikut melanggar aturan tersebut? Nah, oleh karena itu, kalian sebagai generasi muda, penerus bangsa, sudah seharusnya memahami apa yang dinamakan norma. Bagaimana norma mengatur kehidupan bermasyarakat? Untuk itu, mari kita pelajari uraian materi tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian norma. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, tatanan hidup tersebut biasa kita sebut dengan norma. Norma juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam norma. Dalam pergaulan hidup manusia dikenal adanya berbagai penggolongan norma yang dibedakan atas 4 macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Dan
yang keempat, norma hukum. Untuk yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Nah, suara hati nurani sebagai suatu kejujuran merupakan suara yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Yang kedua, yaitu seorang siswa yang mengikuti suara hati nuraninya tidak mungkin mencontek ketika mengikuti ulangan, karena mereka tahu menyontek adalah hal perbuatan yang salah. Karena norma kesusilaan berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan bersalah. Seorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan menyesal karena perbuatannya merupakan perbuatan yang salah. Yang kedua, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuknya norma kesopanan. Oleh karena itu, norma ini terbentuk atas dasar kesepakatan bersama oleh masyarakat. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan hidup, antara lain tentang tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertemu dengan orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemooh oleh masyarakat di sekitarnya. Contoh, berjalan di depan orang lain yang lebih tua harus meminta izin atau permisi. Bagi masyarakat di daerah pedesaan, pelanggaran ini akan mendapatkan teguran tegas. Lain halnya ketika di dalam masyarakat perkotaan. Kemudian yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Contoh pelaksanaan norma agama. Misalnya, perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa, sehingga pelaku pelanggarnya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Norma agama hanya dipatuhi oleh orang-orang yang beragama, sehingga orang yang ateis, tidak punya agama, atau tidak percaya pada Tuhan tidak akan menaati dan mempercayai adanya norma agama. Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang beragama Kristen dan Katolik, pegangan hidupnya bersumber pada Alkitab. Kemudian umat Hindu
berpegang pada kitab Veda. Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup bagi penganut agama Buddha. Sementara itu, kitab suci Konghucu adalah Shisu Wuxing. Yang terakhir, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangannya dalam norma agama tersebut harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum sendiri bersumber dari peraturan atau undang-undang suatu negara. Pelanggar bagi norma hukum akan mendapatkan sanksi berupa penjara, denda, dan atau sitaan atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Nah, dalam setiap norma hukum memiliki dua macam sifat. Yang pertama bersifat perintah, lalu yang kedua yaitu bersifat larangan. Norma hukum yang bersifat perintah yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM atau surat izin mengemudi. Kemudian yang kedua, norma hukum bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk melebihi batas kecepatan yang paling tinggi, yang tidak diperbolehkan, dan berbalapan dengan kendaraan bermotor yang lainnya. Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan tentang materi norma baik dari pengertiannya dan macam-macam norma. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.